Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu, NPM dari 221000139. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah logika. Soal yang pertama, berikanlah penjelasan terkait materi distribusi term secara menyeluruh beserta diagram Venn. Jawabannya yaitu, distribusi term adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara subjek dan predikat dalam sebuah proposisi. Distribusi term dapat digambarkan menggunakan diagram Venn yang merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara himpunan. Dalam proposisi kategoris terdapat 4 jenis proposisi, yaitu A, E, I, dan O. Proposisi A dan O menggambarkan distribusi subjek, sedangkan proposisi E dan O menggambarkan distribusi predikat. Contoh proposisi A yaitu, semua manusia adalah makhluk hidup. Dalam proposisi ini, subjeknya adalah manusia dan predikatnya adalah makhluk hidup. Karena proposisi A menggambarkan distribusi subjek, maka lingkaran yang mewakili subjek manusia akan diisi penuh, sedangkan lingkaran yang mewakili predikat makhluk hidup tidak diisi sama sekali. Selanjutnya contoh proposisi E, yaitu tidak semua hewan adalah mamalia. Dalam proposisi ini subjeknya adalah hewan dan predikatnya adalah mamalia. Karena proposisi E menggambarkan distribusi predikat, maka lingkaran mewakili predikat mamalia akan diisi penuh, sedangkan lingkaran yang mewakili subjek hewan tidak diisi sama sekali. Berikut adalah contoh diagram Venn untuk proposisi A dan E. Diagram Venn untuk proposisi A dan E. Dalam diagram Venn, lingkaran yang mewakili subjek disebut dengan lingkaran S, sedangkan lingkaran yang mewakili predikat disebut dengan lingkaran P. Bagian yang tumpang tindih antara lingkaran S dan P menunjukkan hubungan antara subjek dan predikat dalam proposisi. Selain itu, terdapat juga proposisi I dan O yang menggambarkan distribusi subjek dan predikat secara parsial. Proposisi I menggambarkan bahwa ada setidaknya satu anggota dalam himpunan subjek yang juga termasuk dalam himpunan predikat, sedangkan proposisi O menggambarkan bahwa tidak ada anggota dalam himpunan subjek juga termasuk dalam himpunan predikat. Contoh proposisi I. Beberapa manusia adalah atlet. Dalam proposisi ini subjeknya adalah manusia dan predikatnya adalah atlet. Karena proposisi I menggambarkan distribusi subjek secara parsial, maka lingkaran yang mewakili subjek manusia akan diisi sebagian, sedangkan lingkaran yang mewakili predikat atlet juga diisi sebagian. Selanjutnya contoh proposisi O, yaitu tidak ada hewan yang bisa terbang. Dalam proposisi ini subjeknya adalah hewan dan predikatnya adalah bisa terbang. Karena proposisi O menggambarkan distribusi predikat secara parsial, maka lingkaran yang mewakili predikat akan diisi sebagian, sedangkan lingkaran yang mewakili subjek hewan tidak diisi sama sekali. Berikut adalah contoh diagram Venn untuk proposisi I dan O. Diagram Venn untuk proposisi I dan O. Dalam diagram Venn untuk proposisi I terdapat bagian yang tumpang tindih antara lingkaran S dan P yang menunjukkan bahwa ada setidaknya satu manusia yang juga merupakan atlet, sedangkan dalam diagram Venn untuk proposisi O tidak terdapat bagian yang tumpang tindih antara lingkaran S dan P yang menunjukkan bahwa tidak ada hewan yang bisa terbang. Selanjutnya soal kedua, berikanlah penjelasan terkait materi oposisi secara menyeluruh beserta contoh dengan traditional square of opposition. Oposisi dalam logika, proposisi adalah hubungan antara dua proposisi yang memiliki subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kualitas atau kuantitas. Oposisi dapat digambarkan menggunakan traditional square of opposition yang merupakan tabel 4 baris dan 4 kolom yang menunjukkan hubungan antara proposisi kategoris.
Berikut adalah penjelasan mengenai traditional square of opposition beserta contohnya. Proposisi A, semua S adalah P. Kualitasnya afirmatif dan kuantitasnya universal. Selanjutnya oposisi proposisi E. Contohnya semua manusia adalah makhluk hidup. Proposisi E, tidak ada S yang P. Kualitasnya negatif, kuantitasnya universal. Selanjutnya oposisi proposisi I. Contohnya tidak ada hewan yang bisa terbang. Proposisi I, beberapa S adalah P. Kualitasnya afirmatif, kuantitasnya partikular. Selanjutnya oposisi O. Proposisi O contohnya yaitu beberapa manusia adalah atlet. Proposisi O, beberapa S tidak P. Kualitasnya negatif, kuantitasnya partikular. Proposisi A, contoh beberapa hewan bukan mamalia. Berikut adalah traditional square of opposition. A, valid, invalid, invalid. E, invalid, valid, invalid. I, valid, invalid, valid atau invalid, invalid atau valid. I, invalid, valid, atau valid, invalid. O, invalid, valid, invalid atau valid atau invalid. Dalam traditional square opposition, proposisi A dan O saling bertentangan, begitu juga dengan proposisi E dan I. Proposisi A dan I saling mendukung, begitu juga dengan proposisi E dan O. Contoh diagram traditional square opposition. Dalam diagram traditional square opposition, proposisi A dan E berada di sisi yang berlawanan, begitu juga dengan proposisi I dan O. Proposisi A dan I berada di sisi yang sama, begitu juga dengan proposisi E dan O. Pertanyaan yang berikutnya, soal ketiga. Berikanlah penjelasan terkait materi silogisme kategori secara menyeluruh beserta A. Hukum-hukumnya B, figur C, mood, serta D, pembuatan contoh dari minimal 1 dari setiap figur 1, 2, 3, 4. Silogisme kategoris adalah bentuk penelaran deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Silogisme kategoris terdiri dari 3 term, yaitu term mayor, term minor, dan term penengah. Term mayor adalah term yang muncul di predikat kesimpulan, sedangkan term minor adalah term yang muncul di subjek kesimpulan. Term penengah adalah term yang muncul di kedua premis. Berikut adalah hukum-hukum dan dalam silogisme kategoris. Hukum A, hukum identitas. Setiap term yang sama dengan term lain adalah identik dengan term lain itu. B, hukum non-tradiksi. Tidak mungkin suatu term memiliki sifat dan tidak memiliki sifat yang sama pada saat yang sama. C, hukum eksklusif tengah. Setiap term harus memiliki sifat atau tidak memiliki sifat tertentu. D, hukum distribusi. Jika suatu term dikuantifikasi secara universal, maka term tersebut harus didistribusikan di dalam kesimpulan. Silogisme kategoris terdiri dari 4 figur, yaitu figur pertama, term mayor sebagai predikat premis mayor dan kesimpulan. Term minor sebagai subjek premis minor dan kesimpulan. Term penengah muncul di kedua premis. Figur kedua, term mayor sebagai subjek premis mayor dan kesimpulan. Term minor sebagai subjek premis minor dan predikat kesimpulan. Term penengah muncul di kedua premis. Figur ketiga, term mayor sebagai predikat premis mayor dan kesimpulan. Term minor sebagai predikat premis minor dan kesimpulan. Term penengah muncul di kedua premis. Figur keempat,
Term mayor sebagai subjek premis mayor dan predikat. Kesimpulan, term minor sebagai subjek premis minor dan predikat. Kesimpulan, term penengah muncul di kedua premis. Contoh silogisme kategoris dari setiap figur. Figur pertama yaitu premis mayor, semua adalah makhluk hidup. Premis minor, semua mahasiswa adalah manusia. Kesimpulannya, semua mahasiswa adalah makhluk hidup. Figur kedua, premis mayor, tidak ada hewan yang bisa terbang. Premis minor, beberapa burung adalah hewan. Kesimpulan, beberapa burung tidak bisa terbang. Figur ketiga, premis mayor, semua orang yang sukses adalah orang yang rajin. Premis minor, beberapa orang yang sukses adalah pengusaha. Di kesimpulannya, beberapa pengusaha adalah orang yang rajin. Gitu. Figur keempat, premis mayor, beberapa hewan bukan mamalia. Premis minor, beberapa kucing adalah hewan. Jadi kesimpulannya beberapa kucing bukan mamalia. Salah satu penerapan silogisme kategoris yang menggunakan maaf. Pertanyaan berikutnya, yang keempat, berikan penjelasan satu penerapan silogisme kategoris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayornya. Mahasiswa bebas memilih peraturannya. Akan buat contoh dan penerapannya. Jadi salah satu penerapan silogisme kategoris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor adalah premis mayor, semua kendaraan bermotor harus memiliki STNK. Premis minornya, motor adalah kendaraan bermotor. Jadi kesimpulan, motor harus memiliki STNK. Penjelasannya yaitu dalam silogisme kategoris di atas, premis mayor menyatakan bahwa semua kendaraan bermotor harus memiliki STNK. Premis minor menyatakan bahwa motor adalah kendaraan bermotor. Dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan bahwa motor harus memiliki STNK. Kesimpulan tersebut merupakan contoh dari silogisme kategoris figur pertama, di mana term mayor sebagai predikat premis mayor dan kesimpulan. Term minor sebagai subjek premis minor dan kesimpulan. Dan term penengah muncul di kedua premis. Contoh silogisme kategoris dari setiap figur yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor. Figur pertama, premis mayor, semua kendaraan bermotor harus memiliki STNK. Premis minor, motor adalah kendaraan bermotor. Jadi kesimpulan, motor harus memiliki STNK. Figur kedua, premis mayor tidak semua pelanggar lalu lintas harus dipenjara. Premis minor, seseorang yang melanggar lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang yang melanggar lalu lintas harus dipenjara. Figur ketiga, premis mayor, setiap pengemudi harus memiliki SIM. Premis minornya, beberapa siswa SMA belum memiliki SIM. Jadi kesimpulannya, beberapa siswa SMA bukan pengemudi. Figur keempat, premis mayor yaitu beberapa pelanggar lalu lintas bukan pengendara motor. Premis minornya, beberapa orang yang dipenjara adalah melanggar lalu lintas. Jadi kesimpulannya, beberapa orang yang dipenjara bukan pengendara motor. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kami manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.